tapi kan memang harus tersangka karena kan memang sudah jelas alat bukti dari saksi itu bukan 1-2 orang loh. Saksi itu kurang lebih ada sekitar 14 orang, ya kan, dan semuanya memang memberikan kesaksian dengan sejujur-jujurnya. Cuman kan kemarin kendalanya hanya mengulur waktu saja, ya kan, diperlambat. Terus ada juga beberapa kalender yang hari libur dan lain-lain, ya gitu. Jadi proses penahanannya cuma 20 hari atau gimana? Penahanan 20 hari itu kan bukan ditahan 20 hari lalu lepas ya. Itu kan proses nanti berjalan ketika nanti, karena kan gue pernah berurusan dengan hukum ya. Jadi ketika nanti misalkan dokumennya belum lengkap, ya nanti bisa diperpanjang untuk 40 hari ke depan. Tapi kata keterangan Mas Polres Jakarta Selatan baru menaikkan status saja menjadi tersangka pada penahanan TV. Iya. Baru menaikkan status saja sebagai tersangka. Ya itu coba tanya sama Ibu Nurma, Kabid Humas Polres Jaksel. Kalau gua kan nggak tahu, kalau gua kan cuma taunya kalau sudah tersangka, terus sekarang juga masih dilakukan BAP, ya hanya itu aja. Keluarga Pak sendiri merasa saat akhirnya jadi seperti ini gitu. Kamu sendiri gimana? Kalau keluarganya Kang Semir bilang kok ada menjadi seperti itu, juga saya bingung ya, karena kan memang anaknya yang melakukan. Sebetulnya setelah ini pun akan ada laporan lain lagi untuk Kang Semir, karena memang dari pengakuannya Laura sendiri yang dibantu oleh Bude dan Pak D yang sudah saya anggap seperti ibu dan bapak saya, dengar ceritanya pengakuan Laura yang saya juga dengar bahwasannya bukan hanya soal yang saya laporkan, tapi ada juga kekerasan, ada juga. Gue kalau ngomongin itu tuh gue mau nangis gitu, karena Laura itu anak perempuan gue semata wayang yang dari perut melahirkan, membesarkan sendiri pakai tangan gue sendiri. Laura itu bukan anak durhaka. Saya tidak pernah menelantarkan Laura. Laura saya sekolahkan di UK atas jeripayah dia sendiri dengan tes yang dia lakukan sampai akhirnya dia diterima. Jadi kalau ada yang bilang menelantarkan, itu tidak pernah. Mungkin Laura memang nakal, tapi nakalnya sewajarnya anak-anak seumuran dia. Selama dia masih ada di genggaman saya. Tapi kan Laura ini menjadi seperti ini sebelumnya, yang kacau segala macam, itu kan karena orang-orang yang tidak suka sama saya memakai anak saya untuk against me, melawan saya, ya kan. Nah, ketika saya mendengarkan cerita anak saya Laura seperti itu, hati saya tersayat-sayat. Ternyata dia untuk makan saja harus tunggu transferan dari keluarganya Kang Semir, karena segala apapun penghasilannya Laura dari endorse dan lain-lain itu masuk ke rekeningnya Martin. Kemarin tuh saya sempat menghilang karena setelah mendengar kesaksian Laura, saya sebagai seorang ibu yang membesarkan, yang tidak pernah melakukan sampai yang si keluarga Kang Semir ini lakukan terhadap anak saya kalau nggak ada hukum mungkin udah selesai, tapi karena ini ada hukum, jadi biar proses hukum aja yang dijalankan gitu ya. Kayak sedikit aja nih saya kasih tahu, Laura itu pernah minum air keras,